Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Fendi Simatau, dalam program Fendi Menyapa kali ini. Hari ini saya akan berbicara tentang pergi. Pergi, asik kan katain, satu kata saja, pergi. Nah, ini menarik untuk kita sama-sama belajar di hari ini, Bapak Ibu. Nah, selamat bergabung untuk Ibu Pendeta Nor Martinus. Shalom, Tuhan memberkati Ibu Nor bersama dengan suami dan keluarga Martinus yang ada di rumah. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Harlin Lahinda yang sudah join bersama dengan kita di hari ini. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Selamat malam bagi keluarga besar Lahinda yang ada di rumah. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ivin Papilaya. Tuhan memberkati dan tetap semangat keluarga Papilaya. Salam hormat bagi Opa Berti. Selamat melayani juga buat Opa Berti dalam tugas dan tanggung jawab. Selamat bergabung juga untuk Ibu Wei. Salam hormat kepada keluarga besar ADM di sana. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Cheryl Pati ya. Bapak Mensano, Tuhan memberkati, tetap semangat. Selamat pagi Pak Mensano, Ibu Pendeta Titiwas. Dan selamat bergabung juga untuk Priscilla Singgaji ya. Oke, Tuhan memberkati. Dan Ibu Ota Bolaman, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Dan Ibu Ike Boham ya, selamat bergabung di hari ini. Baik, sungguh sukacita bisa melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan kita di hari ini. Karena topik pembicaraan saya hari ini adalah pergi. Pergi. Baik. Diambil dari Kejadian pasal 12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejadian 12. Hari ini saya akan mencoba untuk menghadirkan salah satu ibu yang baru saja kirim SMS 2 jam yang lalu kepada saya bahwa hasil pemeriksaan kalau nggak salah kandungan kali ya, kandungan dia lolos, artinya tidak ada tumor. Kemudian salah satu bagian dari tubuhnya itu kalau nggak salah kista atau apa, tumor. Iya, kista begitu kah? Saya lupa ingat tadi itu. Karena saya banyak pikiran ini. Nah, jadi ya mengecil ya. Dan saya berharap nanti dia bisa join dengan saya di pagi ini untuk bersaksi kehebatan Tuhan. Nah, jadi baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita nikmati firman sama-sama hari ini. Shalom Ibu Priscilla Singaji, apa kabar? Tetap semangat. Dan Ibu Cheryl Pati, selamat malam waktu Ambon dan Indonesia. Juga join bersama dengan kita Ibu Gos Saimima. Salam hormat buat Pacak dan keluarga yang ada di rumah. Baik, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di pagi ini. Baik. Nah, saya akan mencoba menghubungi Ibu Pauline. Saya tidak tahu apakah dia sudah join dengan saya di hari ini apa belum. Oh, dia belum join. Ya, baik. Saya lanjut dengan Kejadian pasal 12. Abram dipanggil Allah. Wow. Abram dipanggil Allah. Bapak Ibu sudah sering mendengarkan khotbah ini. Sudah sering membaca tentang kisah Abraham. Dan Mensano, Pak, rambut dirapikan dulu. Memang rambut kalau Syahrini punya jambul katulistiwa. Nah, saya punya nih jambul Turki. Oke. Jadi mirip-mirip sedikit lah gitu. Oke, baik. Abram dipanggil Allah. Ayat pertama.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Alamatnya jelas, Abram. Tidak ke orang lain. Panggilan Tuhan itu panggilan pribadi. Dari tokoh inilah kemudian kita dapati beberapa agama mengakui bahwa mereka lahir dan terbit, terpancar dari tokoh ini, Abram. Nah, ingat baik Bapak Ibu, judul pembicaraan kita pagi ini, pergi. Nah, pergilah. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, ini rambut ini fenomena baru. Gitu. Nah, satu waktu kita bahas tentang rambut ya. Karena rambut itu untuk orang Israel itu sesuatu yang menjanjikan. Ada unsur ikatan perjanjian begitu. Nah, jadi kalau saudara lihat kayak kalau saya bikin begini ada gelombang-gelombang itu. Saya sebut dia rambut gelombang cinta. Hai, baik, gitu. Sudah Bapak Ibu jangan fokus di rambut, fokus di firman sudah. Oke. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow, ini asik ini Bapak Ibu. Nah, pada saat ini ketika dia dipanggil, Abram dipanggil, Abram belum tahu, bahkan belum diberitahukan kemana Allah akan menuntunnya. Ya, tak? Hal ini dipertegas di dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman Abraham taat. Wow, iman, gitu. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi, orang yang beriman seharusnya dia menyatakan imannya dalam ketaatan itu. Karena kalau saudara punya iman tapi tidak ada dan dilandasi dalam ketaatan atau perbuatan, hakikat mati. Jadi saudara nggak memiliki dampak apa-apa terhadap kehidupan ini. Nah, karena iman Abraham taat. Karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini gak gampang. Maaf kata, Anda berjalan tanpa peta. Anda jalan tanpa GPS untuk dunia sekarang ini. Anda jalan tanpa tujuan. Tapi Abraham, dia meresponi panggilan Tuhan dengan satu kata ini, iman. Iman. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Menarik juga adalah ketika Abram dipanggil, Abram berjalan di bawah pengawasan Allah secara langsung. Bukan lewat pendeta, nabi, rasul, atau pemimpin rohani. Dia dituntun Allah secara langsung. Nah, di ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Nah, beberapa agama di dunia menyatakan Abraham sebagai pendiri agama mereka.
Orang-orang Muslim berkata, Islam berkata mereka punya hubungan dengan Abraham. Orang-orang Yahudi menyebut diri mereka keturunan Abraham. Sementara kita, orang percaya, orang Kristen, menyebut Bapa iman kita. Bapa orang beriman. Karena kita harus mengakui lewat dialah, dia adalah orang pertama yang sungguh-sungguh menghidupi iman. Nah, pada Kejadian 12 ayat pertama, kita temukan Allah memulai nubuatnya dengan 3 perkataan, pergilah. Wow, pertama, pergilah dari negerimu. Pergilah dari negerimu. Dan yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. Dan yang ketiga, pergilah dari rumah bapamu. Setelah kamu pergi, meninggalkan 3 hal tadi itu, Abraham harus melepaskan 3 hal tadi. Negeri, sanak saudara, dan rumah bapanya. Ketika Abraham melepaskan 3 hal ini yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan? Pada ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh ya, aduh. Oke, baik Ibu Herlin Lahinda. Salam hormat buat Ibu Mona Sahetapi, Ibu Helen Tahalele. Aduh, kalian ada di warung nasi kuning GBI Rock Paso. Aduh, cukup bilang GBI Rock Paso saja, jangan ada nasi kuningnya itu. Itu mengganggu perut saya pagi ini. Aduh, nasi kuning, aduh. Nasi kuning Bagadang, nasi kuning di belakang Soya, nasi kuning di Jalan Diponegoro. Aduh, itu mengganggu iman saya itu. Nasi kuning. Oke. Baik, salam buat nasi kuning itu ya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Ketika Abraham melepaskan 3 hal ini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ketika dia lepaskan 3 hal ini, dengar baik, saya tidak mengajarkan Anda untuk pergi tinggalkan rumahmu bla 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 dan sebagainya. No. Ikuti pembicaraan ini sampai selesai supaya saudara tahu apa menjadi maksud dan ide kemana saya akan mengarahkan Bapak Ibu ini. Nah, di ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan Abraham mendapatkan janji. Janji apa? Berkat. Kesimpulan dari berkat ini, siapapun yang bersentuhan dengan Abraham, siapapun yang bersentuhan, siapapun yang bekerja sama dengan Abram ini, karena namanya belum diganti, dia mengalami berkat. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Abraham mengalami 3 kelepasan ini, pelepasan sebelum ia masuk dalam kehidupan imannya. Ini menarik Bapak Ibu, nggak gampang Bapak Ibu. Abraham terbiasa dengan penyembahan yang dibangun oleh ayahnya Terah. Mereka terbiasa untuk itu. Bahkan literatur Ibrani mengatakan bahwa Terah ayahnya adalah pembuat patung-patung penyembahan. Nah, coba lihat saudara-saudara. Dikatakan begini, pergilah dari negerimu. Dengar baik, Tuhan tidak menentang patriotisme. Tuhan tidak menentang patriotisme. Kesukaan dan kebanggaan terhadap bangsamu, Tuhan tidak menentang itu. Ya tak?
Justru Tuhan mengajarkan berdoalah kepada negeri di mana Tuhan tempatkan engkau. Tapi ada sisi-sisi dari kehidupan kita yang perlu Tuhan keluarkan untuk menggenapi tujuan-tujuan Tuhan. Dan untuk membuat Anda sendiri dengan Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar berjalan dengan Tuhan. Itu adalah dimensi yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia sesaat. Anda harus mengalami dan menyelami maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Ini menarik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, coba lihat. Dalam setiap bangsa terdapat kebudayaan positif dan negatif. Budaya itu baik. Bahasa itu baik. Sikap hati budaya itu baik. Nah, tapi dengar baik bahwa dalam setiap bangsa terdapat kebudayaan yang bisa bernuansa positif dan nuansa negatif. Nah, Allah ingin menyingkirkan aspek negatif kebudayaan dari dirimu. Supaya lebih banyak perkara-perkara spiritual dapat tinggal dan berdiam, bermanifestasi, bisa dihidupi dalam diri saudara. Tuhan mau Abraham mengalami ini. Nah, kebudayaan sebuah bangsa dibentuk oleh 3 hal ini. Yang pertama, kemajuan peradaban manusia. Dan yang kedua, kekuatan-kekuatan roh jahat yang ditugaskan setan atau iblis ini untuk masuk suatu bangsa dan wilayah untuk menduduki dan menguasai wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga, pergerakan dan aktivitas Roh Kudus. Bukankah Tuhan berkata kepada kita dalam kitab Tawarikh, doakanlah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Kenapa Abraham harus keluar? Ketika Tuhan kirimkan orang-orang Israel dalam ketidaktaatan mereka sehingga mereka dibuang ke Babel dan sebagainya. Kemudian kita dapati bahwa orang-orang Israel mengalami penyingkiran ke Mesir karena pengaruh kelaparan. Dan Yusuf memanggil ayahnya Yakub dan keturunannya. Dan kita dapati bagaimana mereka berproduksi, bagaimana mereka berhasil di tanah-tanah ini. Tapi kenapa Abraham harus pergi? Tuhan katakan pergilah dari negerimu. Dengar baik. Tuhan pengen tokoh Abraham ini membangun budaya kerajaan Allah. Membangun budaya Tuhan, bukan budaya yang lain. Jika saudara percaya, maaf ya, saya bilang ini, percaya teten nenek moyang, saudara percaya tentang ilmu-ilmu yang lain, lalu kemudian saudara tuangkan lagi kehidupan Yesus di dalam, itu namanya sinkretisme, perpaduan, perkawinan antara kegelapan dan kebenaran. Itu nggak bisa disamakan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan menghendaki negeri ini, lu harus pindah dari situ. Pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu. Saudara dengar baik, masa kecil Abraham di situ. Meninggalkan apa tuh kampung halaman. Itu nggak mudah, nggak gampang. Perasaannya berkecambuk di situ. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau Anda berjalan dengan iman, Anda akan mengerti hal-hal yang tidak biasa. Oke. Banyak orang berpikir bahwa semakin cepat berhasil harus semakin baik. Tetapi kadangkala Allah secara supranatural menahan lebih dahulu kesuksesan mereka karena pada area-area tertentu mereka masih perlu dibentuk. Pembentukan itu penting, proses itu penting. Nah, ada berapa banyak dari kita yang terkesan kok proses ini makin lama. Nah, proses makin lama disebabkan karena reaksi dan respon kita tidak cakap dalam menanggapi maksud dan tujuan Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Dengar. Berlayarlah dengan imanmu. Bukan dengan iman orang lain. Dengar, berlayarlah dengan layarmu. Jangan berlayar dengan layar orang lain. Berjalanlah dalam kebenaran Allah di dalam kamu.
bukan berjalan dengan apa? Iman orang, bukan. No, Tuhan mau kamu berjalan. Berjalan dengan hati Tuhan, berjalan dengan pengaruh ilahi, berjalan dengan konsepnya Tuhan, jangan konsep manusia. Dengar baik, seperti saya punya status beberapa jam yang lalu, bukan? Saya bilang bahwa apa yang manusia lakukan akan dibatasi oleh waktu, tapi yang dilakukan oleh Allah tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan Tuhan menembusi ruang dan waktu dan dimensi manusia kita. Dia terobos hal-hal yang tidak mungkin dan dia mengerjakannya untuk kepentingan orang-orang yang dia pilih. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kebudayaan sebuah bangsa dibentuk oleh 3 hal ini. Yang pertama, kemajuan peradaban manusia, teknologi, modernisasi dan sebagainya, ketajaman berpikir dan sebagainya. Dan jangan lupa, kekuatan-kekuatan roh jahat yang ditugaskan iblis pun masuk kepada satu bangsa dan wilayah. Itu mempengaruhi. Tapi mari saya kasih tahu Pak Saudara, selama ada orang percaya di satu kota dan bangsa dan negeri, selama ada gereja yang hidup, bukan bangunan ya, selama ada gereja yang hidup, kamu punya petisi-petisi, kamu punya permohonan, kamu punya doa, bisa mempengaruhi sebuah struktur kota, bahkan organisasi, bahkan manajemen, bahkan birokrasi pemerintah. Sebab waktu kamu berdoa, kamu bukan cuma mengubah sejarah, tapi kamu sedang membentuk sejarah baru atas bangsa dan negara di mana kamu huni. Tidakkah kita percaya bahwa semua kita diutus untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan Allah? Anda tidak boleh berjalan dengan konsep dan pikiran manusia sendiri. No. Selama saudara dan saya berjalan dengan konsep dan pemikiran sendiri, Anda akan berbenturan dengan banyak sistem yang terjadi. Dan ada kemungkinan besar kamu menjadi patah. Tapi kalau kamu berjalan dengan konsep dan pemikiran Tuhan, sekalipun di lembah bayang maut, gak ada tongkat penghiburan kita. Apa saja yang menjadi agenda Tuhan, selama kamu punya panggilan Allah, dan selama Tuhan pilih kamu, selama kamu berjalan di dalam agenda Dia, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tahu siapa yang harus Dia tolong. Ketika Gideon dipilih untuk berperang, menyerang musuh, Tuhan bilang pasukan yang kau bawa terlalu banyak. Kurangi. Makanya saya mau bilang buat saudara hari ini, tidak penting berapa orang yang kamu pimpin. Tidak penting berapa orang yang kamu berdoa. Tidak penting berapa orang yang sedang kamu ajar. Tidak penting berapa orang yang sedang kamu mengajarkan kebenaran. Tidak penting. Selama kamu tahu benar bahwa ada Tuhan di dalam otoritas itu, selama kamu tahu kamu diurapi, satu orang pun mempengaruhi kota. Saya sangat paham sekali kenapa Tuhan mengejar satu domba yang terhilang. Dia ninggalin 99, tujuannya cuma satu. Satu orang yang dia lihat itu, satu bangsa yang dia sedang nonton dan lihat. Pikir ini baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar baik. Kita ini, semua kita sedang berjalan di dalam pengenapan Tuhan. Nah, kembali ke tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, 3 hal yang membentuk sebuah bangsa: kemajuan peradaban manusia, kekuatan roh jahat yang ditugaskan iblis untuk apa? Masuk dan menduduki wilayah. Nah, sekarang saya kasih tahu saudara. Nah, menarik untuk kita belajar yang ketiga adalah pergerakan dan aktivitas Roh Kudus. Roh Kudus bergerak kalau dia punya orang-orang yang dia percayai ada di suatu kota. Pastikan kamu adalah orang-orang yang dia percayai. Pastikan kamu adalah orang-orang yang memiliki panggilan dan pilihan Tuhan. Pastikan kamu adalah orang yang bertanggung jawab menjaga kota itu. Berdoalah. Mungkin pemerintah tidak pernah tahu bahwa Anda sedang berdoa bagi mereka. Tidak peduli. Kepedulian kita bagaimana sorga intervensi, begitu kan? Nah, jangan membangun dirimu di atas kepercayaan-kepercayaan materi. Jangan bangun dirimu di atas pengakuan-pengakuan manusia. Pengakuan manusia hanya menyenangkan kupingmu hanya sesaat, 5-6 menit kamu senang. Setelah itu dia akan kehilangan kamu. Kamu kehilangan dia. Miliki pengalaman berjalan dengan Tuhan. Henok, itu saya suka kata itu. And Enoch
walk with God. Dia jalan dengan Tuhan, men. Dia menghidupi, dia bernafas di dalam agenda Tuhan. Saya paham betul kalau orang yang berjalan dengan Tuhan susah diprediksi. Makanya percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus berpikir lahir baru harus masuk ke dalam kandungan ulang. No. Tuhan bilang, no. Kalau you mau, you harus mandi dengan roh dan kebenaran. Nah, Nikodemus seorang yang cerdas teologi, punya hukum-hukum itu. Tapi dia tidak bisa menyelami hal-hal yang disebut dengan roh. Ada banyak orang cerdas di pikiran, tapi tidak cerdas dalam kehidupan. Penuh otak tapi tidak penuh dalam kehidupan. Nah, banyak orang yang banyak orang yang merasa beriman, tapi perbuatannya tidak dirasakan oleh orang lain, bisa dipahami. Nah, ini makanya saya bilang, kebudayaan sebuah bangsa dibentuk oleh 3 hal ini. Kemajuan peradaban manusia, kekuatan roh jahat, dan yang ketiga apa? Aktivitas dan pergerakan Roh Kudus. Nah, kalau gereja Tuhan tidak ambil alih ini, bangsa tambah runyam, tambah kacau. Alkitab berkata bahwa di mana doa-doa orang benar, doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan pernah izinkan bangsamu dikuasai oleh doa-doa yang lahir dari hawa nafsu dan punya kepentingan diri sendiri. Berapa sering kita dapati orang-orang yang ingin naik mendapatkan posisi. Sebut sajalah beberapa anggota dewan. Nah, saudara bisa bayangin, ketika menjelang kampanye, pemilu dan sebagainya, mereka cari masa dan sebagainya. Dengar baik. Loh, saya pengen tanya kepada Anda. Coba Anda jujur dengan hidupmu. Apa yang kamu lakukan untuk negara ini? Apa yang kamu lakukan untuk bangsa di mana kamu huni? Doakanlah kota dan bangsa di mana kamu percayakan, Tuhan percayakan untuk kamu ada di situ. Nah, lihat ini. Kadangkala Allah secara supranatural menahan lebih dahulu kesuksesan seseorang karena pada area-area tertentu mereka masih belum dibentuk. Kalau promosi belum datang dalam hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Lihat ke dalam. Sebab Tuhan punya kepentingan untuk membesarkan Anda dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Nah, banyak dari kita. Nah, makanya Tuhan bilang gini, orang yang baru bertobat jangan diajak melayani. Kemungkinan besar dia akan menjauh dari Tuhan. Makanya perlu kematangan dalam hal melayani. Perlu kematangan di dalam hal-hal spiritual. Nah, menarik untuk kita belajar. Proses pendampingan itu benar dan tepat. Proses pemuridan itu benar dan tepat. Itu keren. Perlu dijaga. Gitu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Dengar, saya cuma mau kasih ingat buat saudara. Jangan membeli kesuksesan Anda. Paham? Jangan membeli posisimu. Berapa sering kita dengar. Berapa sering kita dapati orang-orang jual diri hanya untuk kepentingan posisi. Karena posisi, kamu bisa menghalalkan segala cara demi dan tujuan mendapatkan kuasa. Dengar, jangan membeli kesuksesan Anda. Jangan beli. Biar Allah yang memberikannya pada waktu yang tepat. Sebab Anda hanya akan mampu menopangnya dengan jalan seperti itu. Makanya saya bilang, sukses itu butuh proses. Pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara manusia. My goodness. Hei Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat saudara, saya pernah coba dengan cara-cara manusia, patah di tengah jalan, kecewa saya. Saya pahami betul. Kalau kamu belum sanggup untuk memiliki sesuatu, jangan paksa situasi akhirnya kamu berhutang. Saudara tahu kita bilang begini, orang yang berhutang, diperbudak. Itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, 20 tahun lebih
Kami sepakat untuk mengikat janji dalam kekudusan Tuhan. Dan saya menikah dengan istri saya, kita berkeputusan untuk tidak berhutang dalam bentuk apapun. Kalau nggak ada, kita tidak paksa. Dan jangan pernah berhutang. Karena kita tahu hutang itu mengikat. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapapun yang mendengarkan program ini, kalau kamu masih berhutang, belajarlah melunasi hutangmu dan kemudian jangan berhutang lagi. Ada prinsip orang-orang tertentu, gali lubang, tutup lubang. Pinjam di A, tutupi di B. Pinjam di B, tutupi di C. Jangan. Itu merusak integritas kamu. Itu merusak dan menghancurkan hatimu. Ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Dengar, saya mau kasih tahu. Jangan membeli kesuksesan Anda. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang ingin dapat posisi, beli suara. Saudara, jangan bos. Dengar baik, saya kasih tahu. Yusuf tidak memberikan itu kurikulum vitae kepada Tuhan. Yusuf nggak lamar pekerjaan di Tuhan. No. Abraham tidak lamar pekerjaan di Tuhan. No. Semua tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab, mereka tidak melamar pekerjaan. Tuhan, ada nggak di sorga lowongan pekerjaan? No. Jangan berlayar dengan iman orang lain. Berlayarlah dengan iman yang lahir dari hatimu. Bapak Pendeta, bagaimana supaya saya punya iman? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Rajinlah mendengar firman Allah. Baca Alkitab. Jangan membeli kesuksesan Anda. Abraham tidak pernah lamar pekerjaan buat Tuhan. Tuhan, di sorga ada pekerjaan apa nih? Boleh nggak aku lamar? Nggak ada. Ayat ini langsung dimulai Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Itu jelas, alamat jelas. Wow. Alamatnya jelas banget. Sangat jelas alamatnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Ini menarik untuk kita belajar. Lihat. Sebuah organisasi atau perkumpulan apapun itu yang kuat harus memiliki dua elemen dasar ini, kualitas dan kuantitas. Secara kualitas iya, kuantitas iya juga. Harus punya ini. Makanya saya mau bilang buat saudara, ada begitu banyak orang menggunakan kekuatan massa. Kekuatan massa digerakkan karena uang, bukan karena visi. Saya paham, ada beberapa kekuatan massa dengan secara masif bergerak karena visi, karena satu panggilan. Tapi ada juga yang bergerak dengan uang. Nah, yang bergerak dengan uang ini itu tidak ada kualitas. Tapi kamu kalau bergerak dengan visi dan hati itu lain. Hasilnya lain. Begini Bapak Ibu. Anda bisa ukur seseorang dari kualitas hatinya. Itu saja. Nah, selalu ingat, kuantitas itu baik. Tapi banyak dari kita mengejar kuantitasnya. Tapi kita lupa akan kualitas. Anda bertanggung jawab terhadap bangsa di mana Anda tinggal. Kita bertanggung jawab banget. Kegelapan telah menguasai beberapa negeri. Dan kelihatan sepertinya lawatan Allah mengecil. Karena kegelapan menguasai beberapa wilayah. Bahkan kegelapan menguasai bangsa-bangsa.
Sampai-sampai semua orang-orang yang disebut dengan yang melawan Tuhan, mereka tertawa. Dengar baik, saya mau kasih tahu ke saudara. Beberapa hari lalu saya sempat singgung kan. Ketika kerajaan Allah lagi naik, kerajaan kegelapan pun naik. Ketika gandum tumbuh, lalang pun tumbuh. Siapa yang akan memisahkan waktu penuaian? Itu Tuhan punya urusan. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan pisahkan. Miliki hati ini Bapak Ibu. Miliki hati Tuhan. Kegelapan telah menguasai beberapa negeri, tempat, dan lawatan Allah terlihat sangat sedikit. Tetapi kita dapat mengubahnya. Bagaimana mengubahnya Pak Pendeta? Pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, dan pergilah dari rumah bapamu, mendekatlah kepada Tuhan. Saudara, jangan salah tangkap pesan saya hari ini. Jadi Pak Pendeta mau supaya kita keluar dari rumah. Jadi Pak Pendeta mau kita harus tinggalkan negeri di mana kita. No. Bukan itu maksud saya. Kita belajar prinsip Abraham ini, prinsip spiritual. Coba saudara lihat ini. Yang saya maksudkan di sini adalah keluarlah dari budaya negatif. Makanya Alkitab berkata bahwa jangan kumpul dengan para pencemooh. Nanti kamu terisap masuk ke dalam agenda mereka. Nah, keluarlah dari budaya negatif. Minta pertolongan sorga dan ambil keputusan untuk menjadi berkat bagi bangsamu. Bagaimana bentuknya? Tinggalin budaya negatif. Bawa masuk budaya Tuhan. Ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian ini, pergilah dari keluargamu. Waktu Tuhan panggil Gideon bilang, aku kaum kecil di sini. Aku dari keluarga kecil biasa. Kalau boleh saya menerjemahkan, aku bukan seorang petarung hebat di dalam keluargaku. Tapi Tuhan bilang, no, kamu pahlawan gagah perkasa. Kamu pahlawan gagah perkasa. Kesimpulan akhir apa? Dia mengalahkan musuh, bukan? Musuh-musuh Israel. Kalau Tuhan punya kepentingan Bapak Ibu, Tuhan bisa bikin banyak hal yang kamu sendiri pun gak ngerti. Yusuf itu adalah agenda Tuhan, men. Bagaimana bentuk manifestasi agenda Tuhan? Dengar baik, saya mau kasih tahu, Tuhan bisa pakai semua kegagalan, Tuhan bisa pakai semua kebodohan kita, Tuhan bisa pakai semua sakit hati kita, kekecewaan, putus asa, Tuhan pakai untuk mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Yusuf adalah bukti nyata. Dia pergi dari mana? Dari keluarganya. Dalam bentuk apa? Dijual sama saudara-saudaranya. Abraham dipanggil baik-baik. Keputusan iman membawa dia datang dan mendekat kepada janji Tuhan, kan begitu. Kalau Yusuf, dia pergi dan keluar dari keluarganya karena dijual oleh saudara-saudaranya. Sekali lagi saya mau kasih tahu saudara. Ada banyak hal yang bisa datang dalam hidup saudara. Entah baik buruk, Tuhan bisa pakai semuanya untuk kepentingan dia. Tuhan
menciptakan kita dengan keinginan untuk bersahabat dan bergaul dengan sesama. Tapi yang kejadian kepada Yusuf adalah mereka sakit hati. Dengar, produk dari sakit hati, produk dari iri hati adalah menjual sesama. Itu sudah. Tuhan menciptakan kita dengan keinginan untuk bersahabat dan bergaul dengan sesama. Namun, perhatikan kata ini. Namun harus ada pelepasan dari aspek-aspek negatif kehidupan sosial kita. Tidak semua sahabatmu mendatangkan kebaikan. Ada sahabat yang datang untuk mengambil keuntungan dan kemudian meninggalkan kamu. Tapi ada sahabat yang sama-sama naik untuk menjadi sukses dan diberkati. Dengar, catat kalimat ini baik-baik Bapak Ibu. Saya dapat berkata tidak kepada Tuhan. Namun itu akan mengacaukan waktu Allah atas hidup saya dan memakan waktu lebih lama untuk mencapai target Allah. Jadi kalau Tuhan berfirman, lakukan. Semakin kamu respon terhadap panggilan Allah, semakin kamu cepat menggenapi target dan tujuan Tuhan. Istri saya selalu mengingatkan saya begini. Responi panggilan Tuhan Papa. Itu akan mempercepat kamu naik. Itu betul. Saya bisa bilang tidak kepada panggilan Tuhan. Saya bisa bilang tidak kepada semua agenda Tuhan. Tapi kalau saya berkata tidak, itu memperlama, bahkan memperburuk waktu kita dalam menggenapi target Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Jangan menuntut hak-hak Anda. Jangan menuntut hak-hak Anda. Jangan menuntut. Anda dapat mengambil hak-hak Anda dan Allah tidak akan menolak Anda. Namun jangan coba-coba mengeluh kalau usia Anda mulai bertambah tua dan orang lain dipakai Allah. Jangan menuntut hak-hak Anda. Abraham tidak menuntut. Begitu dia keluar, janji diberikan. Yang terjadi apa? Tuhan berkati dia dengan begitu berlimpah. Dengar baik, panggilan Tuhan ukurannya bukan selalu materi ya. No. Materi itu akibat dari ketaatan kamu. Itu akibat dari panggilan Tuhan. Jadi kita pun jangan melayani Tuhan karena materi. No. Itu keliru. Gitu. Kita tetap akan dapat suplai sorgawi dengan cara yang ajaib. Ada harga untuk segala sesuatu yang datang dari atas. Dan Anda harus membayar dengan harga penuh. Untuk sebuah posisi, untuk sebuah pengakuan, untuk sebuah panggilan ada harga yang harus dibayar. Abraham membayar itu cukup mahal. Untuk mendapatkan janji Tuhan kepadanya, dia harus tinggalkan 3 hal tadi itu. Negerinya, sanak saudara, rumah bapaknya. Dia harus tinggalkan, men. Ini gak gampang Bapak Ibu, aduh.
Ada harga yang harus dibayar. Kemudian hal yang ketiga adalah pergilah dari rumah bapamu. Ini sama halnya begini. Keluarlah dari sumbermu. Keluarlah dari perlindunganmu. Abraham berpindah dari sumber bapaknya. Dia berpindah kepada sumber Allah. Dia berpindah dari sumber jasmani kepada sumber supranatural. Ini yang saya bilang, berjalan dengan iman. Orang yang berjalan dalam iman, orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang berjalan dalam agenda Tuhan sulit diprediksi. Bahkan dianggap oleh beberapa orang yang tidak kenal Tuhan, ini keputusan gila. Ayah Abraham adalah seorang pembuat berhala, patung-patung penyembahan. Ia membuat berhala di belakang rumah dan menjualnya di depan rumah. Ayahnya bangun itu di belakang, dia jual di depan. Apa yang bisa diharapkan dari keluarga seperti ini? Jadi maaf kata kalau saya bisa bilang ini, Abraham dapat makan dari hasil penjualan berhala ini. Makanya Tuhan bilang, keluar dari budaya ini. Kamu harus kuberi makan dengan caraku, bukan dengan cara dunia. Israel pun begitu Bapak Ibu. Makan makanan jajahan. Tuhan bilang keluar. Aku buka langit. Aku kirim daging kepadamu. Aku penuhi perkemahanmu dengan berkat. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tidak peduli kamu urusan pribadimu apa ke, masalahmu apa ke. Saya nggak peduli selama kamu serius dengan Tuhan. Tuhan robek langit bagi kepentingan Anda. Dia kirim yang terbaik untuk Anda. Tidakkah kita percaya itu? Itu sebabnya Tuhan ingin Abraham pergi dari rumah ayahnya. Abraham, kamu lihat langit itu sana. Abraham, kau lihat pasir itu. Kamu lihat bintang, kamu lihat pasir. Aku bawa datang keturunanmu seperti gelombang-gelombang yang kamu gak bisa tahan. Banyak sangat. Di dalam setiap keluarga ada hal-hal yang positif dan negatif. Allah tidak menyuruh Anda menjauhi orang tua atau melawan keluarga. Dia hanya ingin membebaskan Anda dari kelemahan-kelemahan yang ada di sana. Bisa dipahami? Itu maksud saya. Secara spiritual, kamu harus benar-benar melepaskan keluargamu dari kebodohan-kebodohan yang mengikat keturunanmu, yang mengikat anak cucumu. Sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, saya beritahu kepada saudara Bapak Ibu, keluarkan keluargamu dari situ. Dari mana? Dari spirit budaya-budaya negatif. Keluar dari situ. Tuhan hanya ingin membebaskan Abraham dari kelemahan-kelemahan yang ada di sana di rumah ayahnya. Ini sulit karena menyangkut darah dan daging sendiri. Sulit, ada hubungan darah, nggak gampang tinggalin papa mama.
Anak saya waktu pertama kali dia memutuskan untuk militer, minggu pertama dia menangis ketika dia telepon. Karena begitu dia buka mata, dia nggak lihat papa mamanya. Dia lihat apa? Dia lihat tempat latihan yang berat secara fisik. Itu yang saya bilang, proses mendatangkan Anda menjadi matang. Tinggalinlah warisan yang baik bagi anak-anak kita, bagi anak-anak cucu Anda. Tinggalin yang terbaik buat mereka. Karakter dan nilai-nilai rohani dalam keluarga Anda. Ada beberapa orang bilang ini, Pak Fendi, jangan sampai kamu dimanfaatkan. Saya bilang, no, saya tidak merasa diri dimanfaatkan. Justru saya merasa saya bermanfaat, gitu. Gitu. Alamilah kelepasan Anda hari ini. Alami kelepasan Anda. Ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan. Kejadian 12 ayat 4 jelas banget. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai bla 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 bla, istrinya, gitu, anak-anak bla bla bla, dan semuanya diperoleh. Nah, dan kemudian dikatakan ini, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Dengar baik, kalau panggilan Tuhan selalu disertai dengan provisi, penyediaan Tuhan, providensia ilahi ada selalu bagi kita. Tuhan kirim Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan gak bikin mereka lapar, bos. Tuhan robek langit. Tuhan tibur puyuh datang ke perkemahan. Rumitkah bagi Tuhan? Tidak ada yang rumit. Apa yang bikin rumit adalah pikiran kita. Ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan. Itu jelas banget. Saudara, saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua hari ini. Yang menarik lagi adalah Abraham membangun mesbah. Waduh, ini laki-laki ini paling dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 12, Abraham kurang lebih ada bangun 2 mesbah di situ, saudaraku. Di More dan Betel. Wow. Kalau nggak saya pernah bahas ini. More itu apa? Betel itu apa? Saya lupa itu sesi keberapa itu. Sudah lama sekali. Nah, itu saya bilang, saya mau beritahu kepada saudara. Nah, belajar mengalami Tuhan. Belajar, bangun mesbah untuk menjaga panggilannya. Abraham harus membangun mesbah. Karena di mesbah itulah kita belajar berbicara dengan Tuhan. Di mesbah itulah kita melihat hal-hal yang tidak biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Di mesbah. Belajar membangun mesbah. Allah ingin kita mengadakan pertukaran besar. Wow. Dengar, Allah ingin kita melakukan pertukaran besar. Anda menyerahkan sisi negatif kehidupan Anda kepada Tuhan, dan sebagai gantinya Dia menyerahkan keindahan kepada Anda. Jadi barter, kamu kirim yang negatif buat Tuhan, Tuhan kirim kau yang positif. Abraham bukan sosok yang sempurna, dia bikin kesalahan. Tapi untuk menjaga panggilan Abraham, dia membangun mesbah.
Makanya kita kenal di ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Sudah berapa kali Tuhan tampakkan diri ini? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ apa? Mesbah bagi Tuhan. Aduh. Menjaga hubungan, untuk menjaga janji Tuhan, kamu perlu bangun mesbah. Bukan karena kamu bangun mesbah, bukan karena Tuhan lupa, no. Menjaga stabilitas hatimu. Untuk terus connect dengan Tuhan, kamu perlu mesbah. Henokh berjalan dengan Tuhan. Dengar baik. Umur Henokh kurang lebih mungkin 365 tahun. Tahun. Dalam 1 tahun apa 365? Itu sebuah gambaran kepada kita. Tiap hari kita harus berjalan dengan Tuhan. Ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Dia bangun mesbah Abraham untuk menjaga apa? Menjaga motivasinya. Menjaga hatinya. Menjaga dia keep promise-nya Allah itu. Dia jaga janji Tuhan. Dia keep itu dalam hidupnya. Lalu apa yang lagi yang kita dapatkan saudaraku? Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan untuk menjaga janji dan panggilan Tuhan. Anda harus membangun mesbah. Kembali ke pernyataan saya. Jangan berlayar dengan iman orang. Berlayarlah dengan imanmu. Berlayarlah di dalam panggilan Tuhan kepadamu secara pribadi. Sekali lagi, saya bisa mendoakan Anda. Itu adalah baik bagi kita. Kita saling mendoakan itu hal yang baik. Tapi bagi saya lebih baik lagi Anda yang berdoa sendiri. Itu keren. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Abram, orang yang dekat dengan Tuhan, dapat panggilan Tuhan, di bawah bimbingan Tuhan secara langsung. Berfirman, Tuhan berfirman face to face dengan dia. Tuhan bicara tanpa perantara loh. Bapa di sorga bicara dengan Abram. Bapa bicara saja dengan Abram, yang terjadi apa? Di depan sana ada kelaparan. Coba saudara lihat. Sudah dipanggil Tuhan membangun mesbah, oke? Diberkati Tuhan malah. Kesimpulan akhir kelaparan. Ini Tuhan ini bagaimana sih? Katanya panggilan Tuhan adalah panggilan yang penuh dengan berkat. Tapi kenapa ada kelaparan? Dan kita dapati Abram ada di Mesir. Karena di Mesir banyak berkat. Kan begitu. Nah, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ. Coba lihat. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kamu ikut Tuhan, sekali lagi, ikut Tuhan bukan berarti kamu luput dari semua tekanan-tekanan kehidupan ini. Kita ikut Tuhan, akan ada selalu hal-hal sulit datang dalam hidup kita. Selalu ingat kalimat saya kan, saya selalu bilang, orang hebat, orang kuat, lahir dari tekanan kehidupan. Emas, mutiara, intan, semua lahir, semua terbentuk karena proses yang begitu berat. Lewati tekanan-tekanan hidup. Itulah yang saya mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Teruslah bertahanlah di dalam apa? Dalam proses. Sebab proses
akan menentukan hasilmu itu. Hasil ditentukan dari proses. Jangan tinggalin panggilan Tuhan. Abraham keep panggilannya dengan membangun mezbah. Teruslah bercahaya Bapak Ibu. Ini Abraham baru keluar ini. Tinggalin sanak saudara semua ini. Bapak rumah bapaknya. Dia bertemu dengan kelaparan. Itu kan begitu Bapak Ibu. Menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Bung Hero, ini rambut ini bukan jambul katulistiwa. Ini rambut ini kemuliaan Tuhan. Sedap. Kembali ke sini Bapak Ibu. Lihat. Nah. Saya akan coba menghubungi Ibu Pauline ini. Di mana tuh Ibu Pauline? Nggak ada dia. Belum join dia. Oh begitu kah Om Agus, signal kurang bagus kah? Aduh. Coba kita beli signal kah? Haleluya. Oke. Mana ini? Oke. Nah, menarik ke sini Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Nah. Halo Bapak Yosi Suleman Tuhe. Hai. Bapak Ronald Franco Iswatimena. Kemudian Mama Gos. Ibu Desi Ina Dahok Lori, Ivon Telusa, Bapak Hendrik Matoke, Michelle Bagirla, Cynthia Aipasa, Merlin Tabaleku, Emma Natalia, Stanley Tahupia, Lina Bella, Emma Usmani, Ibu Yoke Lewarion. Aduh, signal putus pak. Heninan Lohinona, Ocha Huliselan Sarbunan, Opa John, Charlotte Peter apa kabar, Henry Simatau, Rosalina Soplera, Mike Tulak apa kabar, Tuhan memberkati, tetap semangat. Shirley Kumambong, Ibu Like Persulesi, haleluya. Nina Hurulean, puji Tuhan. Bapak Egmont Martinus, Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya coba menghubungi Ibu Pauline tapi tidak terkonek, dan dia sendiri pun belum ini. Dia SMS bahwa Bapak Pendeta signal terputus, signal lagi buruk katanya. Oke, baiklah. Signal buruk, yang penting hati tidak buruk ya. Kita nih harus jaga hati selalu Bapak Ibu, untuk terus waspada. Tuhan memberkati kita, maju terus dalam tangan Tuhan. Haleluya. Baik. Oke. Ya baik, kita lanjutin saja Bu, Bapak Ibu. Nah, selalu ingat bahwa ketaatan itu hal yang mutlak dalam kehidupan spiritual kita. Tidak ada cara lain selain saudara hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan itu membawa hal-hal yang tidak biasa datang dalam hidup saudara. Teruslah bercahaya, teruslah mengalami Yesus dari waktu ke waktu. Jangan mundur dengan semua proses yang terjadi. Oh iya.
Signal kurang bagus. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dan kiranya dari tempat ini, Tuhan yang sama pun berfirman bagi Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesembuhan Tuhan turun bagi setiap kami yang sakit. Seperti Tuhan lakukan untuk Ibu Pauline, demikianlah Tuhan lakukan untuk semua ibu-ibu yang merindukan baby hari ini. Ibu Ans, Ibu Email, Tuhan jamah. Mari Bapak Ibu, satukan hati dengan saya dari tempat ini. Satukan hati dengan kita hari ini. Letakkan tangan kananmu di dada. Bagi beberapa dari Anda mungkin yang sedang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Tuhan tolong kita di hari ini. Diurapi dalam nama Yesus. Aku perkatakan kesembuhan Tuhan datang dalam hidup tuh. Setiap mereka yang sedang menjamah bagian yang sakit. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Aku perkatakan Tuhan hal-hal yang tidak biasa datang dalam hidup mereka. Tuhan buka langit dan percayakan yang lebih. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan. Urapan Tuhan turun atas setiap kami. Aku memberkati Roh Kudus setiap kami di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, aku perkatakan Tuhan rahim terbuka. Tuhan meletakkan setiap benih yang diberkati atas setiap kaum ibu yang pengen punya baby. Tuhan tolong. Roh Kudus terima kasih banyak Bapa. Tuhan Yesus berkati benih suami, berkati benih istri. Bahkan tangan yang sama Tuhan memberkati dan mengurapi mereka yang sedang sakit hari ini. Aku perkatakan mata kakimu diperkuat. Aku perkatakan Tuhan kesembuhan terjadi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam program yang sama. Ya, saya paham betul bahwa signal jelek, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap apa yang menjadi pesan-pesan singkat saya dari pembicaraan kita di pagi ini. Dan siaran ini akan terus ada sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu itu adalah waktu saya dengan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu dan tempat yang sama. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.